Ui. Oi. Hai, bertemu lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Thailand yang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2010 dan dibintangi oleh dua artis muda ternama yaitu Mario Maurer dan Bai Fern. Bercerita tentang seorang cewek biasa yang berteman dengan tiga orang temannya yang biasa juga sejak masih kecil. Di film ini diperlihatkan bagaimana cinta bisa mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Film diawali di sebuah museum seni. Di sana sedang diadakan sebuah pameran fotografi karya seorang pemuda tampan bernama Son. Saat penggemarnya bertanya tentang dirinya, bayinya tiba-tiba menangis. Son pun akhirnya menghampiri sang bayi. Dia menggendong bayinya dan mencoba menenangkannya. Hingga setelah itu dia akhirnya pergi dengan sang bayi. Kemudian scene berganti beberapa tahun sebelumnya. 4 orang siswi baru sedang berjalan bersama dan memasuki sebuah toko. Mereka adalah Nam, Chir, Ge, dan juga Nim. Mereka ini adalah siswa baru di sebuah SMP yang satu yayasan dengan sebuah SMA. Nam yang masih kelas 1 SMP ini jatuh cinta pada seniornya bernama Son yang duduk di kelas 1 SMA. Nam sendiri adalah cewek berkulit gelap, berambut pendek, berkacamata, serta terkesan culun. Dan dia juga mungkin sangat tidak cocok dengan Son. Terlebih lagi, Son sangat populer di sekolah. Tapi karena cintanya, Nam sangat bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Pertemuan pertama Nam dan Son terjadi secara tidak sengaja. Saat itu, Nam sedang berjalan sambil makan es krim. Dan tiba-tiba Son jatuh di hadapannya ketika menyelamatkan seekor kucing dari pohon. Sejak itu, Nam pun kagum dengan sosok Son. Mày. Awalnya, Nam menyukai Son secara diam-diam tanpa sepengetahuan ketiga sahabatnya. Saat pelajaran bahasa Inggris, Chir mengirim pesan pada Nam tentang Son lewat buku catatan kecil. Chir berkata bahwa Son baru masuk kelas 10, tetapi masa lalunya sangat buruk dan Son adalah anak nakal. Nam membalasnya dan menulis kalau itu tidaklah benar. Kemudian Chir membalas lagi dan mengatakan dua siswi harus mengundurkan diri dari sekolah karena Son membuat mereka patah hati. Namun Nam berkata dia tetap tidak percaya. Masih dalam jam pelajaran bahasa Inggris, Nam meminta izin untuk pergi ke toilet. Padahal dia ingin lewat depan kelas Son. Nam melihat Son sedang mengikatkan benang di meja temannya. Kemudian saat dia kembali, Nam sudah melihat Son dihukum di luar kelas dengan berdiri satu kaki dan merentangkan tangan sambil menggigit penggaris. Nam pun hanya tersenyum geli melihatnya. Ketika di rumah, Nam mencoba tampil menarik di depan sebuah cermin. Namun karena wajahnya yang gelap, dia pun merasa kurang puas. Kemudian tiba-tiba paman Nam yang bernama Chang datang ke rumah mereka setelah kembali dari Amerika. Chang yang merupakan adik ayahnya ini memberitahukan bahwa ayah mereka telah sukses bekerja sebagai asisten koki di Amerika. Paman Chang juga memberitahu pada Nam dan Pang bahwasannya jika salah satu dari mereka mendapat peringkat 1 di sekolah, maka ayah mereka akan mengirimkan tiket pesawat untuk ke Amerika. Besoknya, saat di sekolah, ketika Nam dan teman-temannya ingin membeli minuman, tiba-tiba dua pemain basket bernama Ding dan Miu mendorong Nam dan membuat Chir yang berdiri paling belakang terjatuh. Son yang melihat hal itu datang ke sana memesan 4 Pepsi dan dia memberikannya kepada Nam dan teman-temannya. Nam hanya bisa menerima dengan kaget atas kebaikan dari Son tersebut. Itu adalah kontak langsung ketiga Nam dengan Son, dan Nam pun merasa senang dengan hal itu. Kemudian saat pulang sekolah, Son tiba-tiba ditantang oleh Ding dan Meo. Dia masih tidak terima dengan sikap sok pahlawan Son yang tadi. Ding bahkan menyinggung tentang ayah Son yang gagal melakukan tendangan penalti saat pertandingan sepak bola provinsi. Son yang mendengar ejekan dari Ding yang dianggap telah kelewatan ini langsung menghajar Ding. Nam yang mendengar kabar Son sedang berkelahi lalu segera pergi ke tempat tersebut. Namun sesampainya di sana dia tidak menemukan siapapun. Akan tetapi, Nam mendapatkan sebuah kancing baju yang sedikit berdarah dan dipikirnya bahwa itu miliknya Son. Malamnya saat di rumah, Nam meletakkan minuman pemberian Son di dalam kulkas. Dia juga menuliskan di kertas dengan tulisan jangan diminum. Sebelum tidur, Nam masih berkutat dengan kancing baju yang dia dapati tadi lalu memberinya senyuman dengan spidol. Dan besoknya setelah selesai upacara, Nam menunggu Son yang sedang dihukum bersama Ding.
Nam menemui Son yang sedang kesakitan karena pantatnya yang terkena cambuk. Nam meminta maaf karena merasa bersalah atas dihukumnya Son. Dia memberikan plester dan mengatakan cepat sembuh kepada Son. Saat Nam berbalik, Son memanggil namanya. Hal itu membuat Nam berteriak senang karena Son tahu namanya. Scene berganti ketika seorang gadis masuk ke dalam toko dan bertemu dengan teman-temannya. Dia berkata bahwa dirinya sudah ditembak oleh seorang cowok dan menunjukkan sebuah buku. Cheer dan Nim mendengarnya secara diam-diam. Dan ketika malamnya mereka semua belajar di rumah Nam, Cheer membuka buku 9 metode cinta untuk siswa yang dia curi dengar siang tadi. Namun saat itu Nam berkata bahwa dirinya tidak mempercayai metode seperti itu. Setelah semua teman-temannya pulang, akhirnya Nam mempraktekkan metode yang dia sok pura-pura tidak dengar tadi. Dia melukis nama Son di langit malam yang dipenuhi oleh bintang dengan jarinya sesuai petunjuk buku. Keesokan harinya, ketika jam istirahat makan siang, Nam menunjukkan kawat gigi barunya pada ketiga sahabatnya. Namun saat itu, Cheer yang duduk di samping Nam sedang melakukan hipnotis kepada Ken, cowok yang dia sukai. Gin bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Cheer. Nim menjawab mereka sedang mencoba metode kedua dari buku. Lalu diam-diam Nam mencoba menghipnotis Son dengan berkata tanpa suara berpaling ke sini. Teman Son yang mengetahuinya pun memberitahu Son untuk berpaling. Namun sebenarnya temannya ini ingin mengambil makanan Son. Di sisi lain, Nam berteriak girang mengetahui Son berpaling ke arahnya. Kemudian Cheer menuduh Nam sedang mencoba menghipnotis Son. Namun Nam mengelak dan berkata dia tidak melakukan metode itu. Lalu Nim bertanya kenapa Nam bisa sampai mengatakan bahwa metode tersebut tidak masuk akal. Nam pun berkata karena itu mengambil kepercayaan dari banyak negara. Teman-temannya pun curiga dan membuat Nam gelagapan. Hingga akhirnya Nam berkata dia takut diledek oleh mereka. Dan teman-temannya kini mendukung Nam untuk melakukan metode itu. Setelah itu, Nam dan teman-temannya pergi ke parkiran untuk melakukan metode ketiga dan mengambil semua barang-barang pemberian gadis lain untuk Son. Cheer lalu dengan paksa menaruh coklat bikinan Nam di atas motor Son dan mereka pun mengawasinya. Tetapi ketika Son mengambilnya, coklat itu justru meleleh dan Nam pun merasa kecewa. Besoknya saat pulang sekolah, Cheer berencana membuat Son bisa memboncengi Nam. Namun upaya mereka keduluan Faye yang pura-pura terkilir di depan Son hingga akhirnya Son pun memboncenginya. Singkat cerita, saat telah memasuki kelas 2, Pang mengambil kertas gambar milik Nam lalu mengadukannya pada ibu mereka. Pang berkata kalau Nam sudah mempunyai pacar. Ibu Nam lalu memarahi Nam agar jangan memikirkan pacar sebelum waktunya. Nam yang merasa sedih lalu naik ke beranda sambil mendengarkan musik. Besoknya, para sahabat Nam datang mengunjunginya. Kali ini mereka melakukan metode ketujuh dan mereka membantu Nam agar terlihat lebih menarik daripada biasanya. Akhirnya penampilan Nam pun berubah. Scene berganti saat Nam dan ketiga sahabatnya mengunjungi toko olahraga milik bapaknya Son dengan harapan ingin menemui Son. Namun saat itu Son tidak ada di sana. Ketika akan pulang, Nam pun akhirnya bertemu dengan Son. Son bertanya apa yang mereka lakukan di toko ayahnya. Dan Nam pun menunjukkan bola pingpong yang telah dia beli. Lalu Son memperhatikan keadaan Nam dan bertanya apakah Nam terkena penyakit kuning. Nam menggeleng, lalu Faye datang dan berkata pada Son ingin membeli selusin bola pingpong. Keesokan harinya di sekolah akan diadakan sebuah festival. Nam dan ketiga sahabatnya masuk ke barisan klub untuk para penari. Kemudian Son datang membawa sebuah kamera. Faye yang tebar pesona mencoba menyapa Son dan meminta untuk difoto. Nam yang tahu hal itu ikut-ikutan jadi objek foto Son dengan mencoba berdiri lebih dekat dengan Faye. Selepas Son pergi, Faye menyindir Nam tentang kecantikan. Nim menuduh Faye tengah menyinggung mereka. Hingga akhirnya mereka pun dorong-dorongan. Dan Nam beserta tiga sahabatnya pun dikeluarkan dari barisan klub penari. Saat di kantin, Pin teman akrab Son melihat Faye membeli segelas minuman lalu mencampurnya dengan kecap ikan. Pin pun lalu mengawasi Faye. Dan ternyata Faye ingin memberikan minuman itu kepada Nam. Pin pun lalu segera menahan Nam agar tidak meminumnya dan menyuruh Faye meminum terlebih dahulu. Kemudian Pin memberitahu Son dan temannya yang lain betapa buruknya sifat Faye. Saat Nam, Cheer, Gi, dan Nim tengah merenungkan minuman itu, Guru In datang mendaftarkan mereka ke klub teater. Saat Guru In melihat minuman itu, dia pun langsung meminumnya. Akhirnya, Nam dan ketiga sahabatnya menemui Guru In.
Mereka ingin mengatakan pada Guru In jika mereka ingin ikut klub menari. Akan tetapi tiba-tiba Nam mengatakan ingin sekali mengikuti klub teater Guru In. Ternyata alasan dari Nam adalah karena melihat Son dan teman-temannya sedang mengangkat barang-barang interior untuk pementasan. Saat latihan, Guru In mempersembahkan pementasan drama kali ini tentang Snow White. Nam pun terpilih menjadi Snow White dengan Koi sebagai pangerannya. Setelah selesai latihan, Nam ingin mengambil barang-barangnya di belakang pentas. Dia melihat Son dengan kameranya tengah berada di dekat tas miliknya dengan buku 9 metode cinta untuk siswa. Nam segera mengambilnya dengan buru-buru. Ketika dia melihat sehelai kertas berisi nomor telepon Son yang melayang di dekat kakinya, dia pun menginjak kertas tersebut dan menyeret kakinya layaknya orang sakit. Kembali ke pentas, Guru In memperkenalkan Pin sebagai pengatur pakaian dan make up untuk para pemain. Guru In menyuruh Pin untuk merias Nam terlebih dahulu. Setelah selesai, Nam mencoba gaun Snow White yang akan dia pakai nanti. Semua orang yang ada di pentas terpukau dengan penampilan Nam. Pin bertanya kepada Son bagaimana keahlian make up-nya. Son pun menjawab perubahan Nam biasa saja dan mengatakan kalau Snow White tidak memakai kawat gigi. Nam saat itu sedikit kecewa dan setelah pulang dia pun ke tempat dokter gigi untuk melepas kawat giginya. Singkat cerita, besoknya Nam sudah tidak memakai kawat gigi lagi. Saat latihan, Guru In mencoba untuk melatih lagi adegan mereka. Namun saat itu yang menjadi pangeran sedang mengalami diare. Guru In pun menyuruh Son menggantikannya untuk sementara. Pada adegan ini, Guru In menyuruh Son untuk mencium Snow White. Nam cukup kaget dan dia mencoba menutup mata berharap ini bukan mimpi. Namun saat dia membuka mata, Koi sudah kembali dan dalam posisi akan mencium. Nam terkejut dan mencoba menghindar. Celakanya dia hampir terjatuh. Beruntungnya Son berhasil menarik tangan Nam. Di hari festival sekolah, seluruh murid menyaksikan penari-penari Guru On di atas panggung dengan penonton yang sangat banyak. Sedangkan di klub Guru In, penontonnya bisa dihitung dengan jari. Saat pementasan, Nam mencoba mencari Son. Namun Son tidak kelihatan. Saat Nam mementaskan drama, ada seorang cowok yang berdiri terpaku menyaksikan penampilan Nam. Selesai pementasan, Nam melihat ada apel yang telah digigit ada di atas mejanya dengan sebuah catatan kecil. Nam mengira itu dari Son, namun Nim menduga itu dari Koi, karena saat itu Koi juga sedang memakan apel. Keesokan harinya saat di sekolah, cowok yang kemarin melihat Nam mementaskan drama menghampiri Son. Cowok yang bernama Top ini ternyata teman kecil Son dan baru pindah ke sekolah mereka. Sementara itu di kantin Nam dirayu oleh para cowok karena penampilannya sebagai Snow White. Top yang melihatnya juga berhenti dan berkata kepada Son bahwa dia cukup manis. Son melarang Top untuk mendekatinya karena menurut dia Nam masihlah terlalu kecil untuk dipacarin. Menuju kenaikan kelas 3, Son tengah bermain sepak bola dengan Top dan teman-temannya. Dan ketika mereka berjalan di depan anak-anak marching band selesai bermain bola, dua orang mayoret meminta foto dengan mereka. Namun keduanya malah rebutan untuk berfoto. Dan akhirnya keadaan menjadi rusuh. Guru In datang untuk menenangkan, sementara Son dan Top melarikan diri. Kini keadaan dua mayoret terlihat parah, termasuk Guru In yang juga mengalami memar. Saat mereka semua dimarahi kepala sekolah, Guru In melihat sebuah raket yang sedang melayang. Guru In pun melihat dan ternyata itu adalah Nam. Saat jam istirahat, Guru In menemui Nam yang sedang makan bakso. Kini Nam telah berubah cantik. Kulitnya juga sudah putih, sehingga Guru In pun merayunya untuk menjadi mayoret marching band sekolah mereka. Akhirnya Nam pun menyetujui permintaan dari Guru In. Ketika tengah berlatih saat jam istirahat, kepala sekolah dan Guru In sedang bicara di lapangan. Tongkat marching band melayang dan hampir mengenai keduanya. Nam pun lalu meminta maaf dan buru-buru mengambil tongkat tersebut. Melihat tongkat marching band kembali terjatuh, kepala sekolah meminta Guru In untuk segera mengganti Nam. Mendengar hal itu, Nam pun merasa sangat kecewa. Kemudian, saat di kantin sekolah, Faye bercerita tentang kepala sekolah yang hampir terkena tongkat marching band. Mereka pun mengatakan kalau murid-murid Guru In mengerikan dan terlihat jelek. Nam yang mendengarnya pun langsung emosi, dan kemudian dia berkata akan membuktikan kepada mereka semua bahwa murid-murid Guru In tidak mengerikan seperti yang mereka bayangkan. Setelah mengatakan itu, Nam kembali berlatih. Kali ini dia menggunakan sapu yang dia dapatkan dari seorang petugas kebersihan sekolah. Nam menjadi sangat bersemangat untuk berlatih, hingga akhirnya dia benar-benar berhasil.
Nam pun akhirnya menjadi mayoret perwakilan sekolah. Saat parade, di antara para penonton juga terlihat Son dan juga Top. Singkat cerita, hari Valentine pun datang. Nam menerima banyak hadiah dari para laki-laki. Namun dia masih kurang puas karena belum menerima hadiah dari Son. Di depan kelas, Nim berteriak kepada Nam kalau Son datang. Nam buru-buru keluar kelas untuk menemui Son. Son membawa bunga mawar lengkap dengan batang, daun, dan akarnya. Sayangnya saat itu Son bilang kalau mawar itu dari temannya dan Nam pun merasa sangat kecewa. Malamnya ketika Nam akan belajar, dia masih menatap mawar pemberian dari Son. Saat dia mengambil tas dan mengeluarkan beberapa buku, ada satu kertas yang terjatuh berisi pesan untuk datang ke lantai 3 sepulang sekolah. Keesokannya saat pulang sekolah, Nam langsung naik ke lantai 3. Dia pun penasaran siapa pengirim surat misterius itu. Nam melihat Son menaiki tangga dan hampir sampai ke arahnya. Ketika Top datang secara tiba-tiba dan berkata, "Aku yakin kau pasti akan datang," Nam terkejut dan bertanya apakah surat itu dari Top. Dan Top pun langsung mengiyakannya. Saat itu Top pun mengatakan bahwa dia menyukai Nam. Lalu Nam mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Son kenapa dia datang. Son hanya berkata dia ingin tahu kenapa Nam datang ke lantai 3. Dan setelah itu dia pun langsung turun. Sementara Top dia pun menanyakan apakah Nam mau menjadi pacarnya. Dan karena Nam tidak menjawab, Top pun menganggap Nam setuju. Kemudian pada malam harinya Nam pergi ke rumah Cheer. Nam berkata kepada para sahabatnya bahwa Top menyatakan cinta kepadanya. Ketiga sahabatnya pun merasa kaget dan mereka menyarankan kepada Nam harus menunggu dan melihat. Karena Top adalah sahabat dari Son. Jika Nam melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan maka akan membuat Son marah. Sejak saat itulah hari-hari Nam sekarang selalu bersama Top, Son dan juga teman-temannya. Suatu hari, Nam dan Top pergi jalan-jalan ke danau. Hari itu juga bertepatan dengan ulang tahun Cheer. Nim menelpon Nam dan dia bertanya Nam sedang ada di mana. Nam berkata bahwa dia akan datang sedikit terlambat. Namun yang terjadi dia benar-benar tidak bisa datang untuk sahabatnya itu. Hingga akhirnya persahabatan mereka pun mulai mengalami keretakan. Saat Nam merenung di pinggir kolam, Son datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Saat itu Nam pun mengatakan semuanya kepada Son. Dan Son pun menceritakan tentang dirinya kepada Nam. Hingga Nam pun merasa bahwa dia harus selalu dekat dengan Son. Dan dia juga meminta kepada Top untuk jangan menjemputnya lagi. Di sekolah, Nam berusaha meminta maaf pada Cheer dan teman-temannya. Nam benar-benar menyesal atas sikapnya yang telah menyakiti ketiga sahabatnya itu. Lalu Nam pun menyanyikan lagu saat mereka melakukan opera sabun. Hingga akhirnya mereka berempat pun kembali berbaikan. Beberapa hari berlalu saat Nam sedang membersihkan rumah, Cheer, Gi dan juga Nim datang ke rumahnya dan memberitahu Nam kalau dia mendapat peringkat pertama. Nam berteriak senang. Ibunya berkata bahwa Nam dapat segera bertemu dengan ayahnya. Hingga hari kelulusan pun tiba, Nam sudah mempersiapkan hadiah yang akan dia berikan kepada Son, yaitu setangkai mawar putih. Saat Son masuk ke dalam area kolam renang, Cheer berkata inilah kesempatan Nam. Di kolam renang, Son memotret kedatangan Nam. Kemudian Nam menjelaskan apa yang telah membuat dia berubah selama 3 tahun ini hanya untuk Son. Namun tulisan di baju Son membuat Nam bertanya-tanya. Son pun menjelaskan bahwa dia telah seminggu ini berpacaran dengan Pin. Bagai disambar petir, Nam sangat kaget. Lalu dengan wajah tertawa namun mengeluarkan air mata, Nam mengatakan bahwa mereka berdua sangat cocok. Dan saking gugupnya, Nam sampai tercebur ke dalam kolam renang. Scene berganti saat Son pulang sekolah. Dia bertemu dengan manajer bangkok kelas di rumahnya. Saat itu dirinya diterima di klub sepak bola terkenal. Dia pun sangat senang. Namun saat menemukan kotak es krim yang masih tersimpan yang diberikan oleh Nam, dia pun teringat kembali dengan Nam. Dia pun lalu membuka album foto yang hanya berisi foto-foto Nam. Dari album foto-foto inilah dijelaskan bahwa Son sebenarnya sangat menyukai Nam. Kemudian Son pergi menaruh album foto itu di depan rumah Nam. Karena keesokan harinya dia harus pergi ke Bangkok. 9 tahun berlalu, Nam kini telah menjadi seorang desainer terkenal di Amerika dan dia diundang oleh salah satu stasiun televisi di Thailand. Dalam acara itu, Nam dipertemukan kembali dengan Son yang telah sukses di Bangkok Glass dan juga menjadi seorang fotografer. Saat pertemuan itu, Son berkata bahwa kancing yang diberikan oleh Nam dulu bukanlah miliknya, melainkan kepunyaan Ding.
Dan saat itu Nam juga bertanya apakah Son sudah menikah. Dan Son menjawab dia sedang menunggu seseorang yang datang dari Amerika. Hingga film pun akhirnya selesai.